semuanya dan mahasiswa SI maupun media Stekom. Pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan untuk pertemuan yang ke-11 nih. Jadi kita akan melanjutkan tentang penerapan fungsi linier ya. Kemarin kita sudah membahas untuk penerapannya untuk pertimbangan pasar, fungsi penawaran, fungsi permintaan, subsidi ya, penambahan subsidi, pajak, serta pertimbangan pasar dua produk ya, atau dua benda. Pada ini kita akan membahas tentang analisis pulang pokok ya, atau PIP, atau kalau dalam apa namanya suatu usaha yaitu titik pada saat diperoleh pada saat keuntungan dan kerugian tidak diperoleh, jadi saat keuntungan dan kerugian itu sama. Jadi pada saat itu tidak memperoleh keuntungan maupun tidak memperoleh kerugian. Ini dalam pulang pokok konsep yang lebih penting berkenaan dengan R dan C. R itu keuntungan ya, profit positif, dan C itu adalah kerugian ataupun itu keuntungan atau pendapatan, dan C itu biaya total ya, konsumsi ya. Mana pada saat keseimbangan pasar atau analisis pulang pokok itu saat di mana R-nya sama dengan C ya. Jadi pada keuntungan sama dengan kerugian dari biaya untung atau sama dengan biaya total. Jadi perusahaan tidak akan memperoleh keuntungan tapi tidak pula mengalami kerugian ya. Jadi secara umum ya, PIP titik pulang pokok, analisis pulang pokok itu ada nama lain juga break even point atau PIP. Dan dalam dalam PIP ada unsur-unsur ya, revenue ya, revenue itu pendapatan, hasil atau cost to biaya, dan net profit itu yang nanti yang dinamakan dengan keuntungan ya. Ini pendapatan, biaya, dan ini profit itu keuntungan. Ini net profit itu sama dengan revenue dikurangi cost ya. Jadi kalau revenue dikurangi cost ada nilai positif ya. Positifnya maka akan mendapatkan net profit atau pendapatan bersih ya. Secara grafik bisa kita lihat seperti ini ya. Di pemetaan PIP seperti ini. Jadi ini ya penjualan atau revenue ya, hasil penjualan atau pendapatan. Itu fungsi penjualan revenue yang ini dari nol ya, hitungnya dari nol, titik pusat nol, sehingga akan dihasilkan kalau penjualan biasanya hasilnya akan naik terus ya. Di sini biaya total ya, biaya total itu adalah pertambahan dari biaya variabel dan biaya tetap ya. Jadi biaya secara umum itu biaya total itu adalah biaya variabel dan biaya tetap. Kalau biaya tetap itu berarti dia akan biayanya selama ini biayanya akan tetap terus. Yang termasuk dalam biaya tetap ini misalnya nanti seperti penggajian ya, penggajian dan sebagainya yang unsurnya tidak dipengaruhi oleh biaya produksi. Jadi umpamanya kita akan memproduksi barang, baik itu 10 barang ataupun 100 barang, maka biaya tetap itu tetap sama aja. Jadi biaya tetap itu biaya yang tidak dipengaruhi oleh biaya produksi. Kalau biaya variabel, biaya yang
dipengaruhi oleh pertambahan produksi ya. Jadi umpamanya kalau produksinya 10 mungkin lebih biaya variabel lebih kecil dibanding nanti produksi lebih dari 10 ya. Jadi ini cara gambar sehingga dari gambar ini bisa diketahui ya ini yang ada parsial hijau itu namanya nanti akan gimana diperoleh suatu daerah laba daerah keuntungan ya. Yang ini garis ungu itu garis arsir ungu ini kerugian ya jadi terpotong ini jadi ini semakin ini kan naik terus ya jadi kalau ini semakin naik. Itu gambaran secara grafik. Terus dalam itu bisa kita bisa mengasumsikan ya. Jadi kita dalam menghitung PIB itu apa suatu itu kita harus bisa mengasumsikan dulu ya. Jadi asumsi dalam PIB itu adalah itu biaya tetapi tidak berubah-ubah ya. Jadi biaya tetapi tidak berubah-ubah. Jadi nanti notasi fixed cost ya. FC nanti bentuknya terus biaya variabel itu biaya yang bervariasi dalam perbandingan yang konstan. Jadi dia kenaikannya konstan ya, umpamanya produksinya per satu barang umpamanya X, maka untuk dua barang jadi menjadi 2X, tiga barang 3X dan seterusnya itu ya biaya variabel itu kenaikannya adalah konstan ya. Terus harga penjualan juga ya kenaikan juga konstan ya karena harga suatu barang itu harganya kan tetap dari tergantung dari jumlah barang bagi kita harga penjualan itu bisa dihitung karena itu jumlah barang yang kita jual dengan harga yang konstan ya harganya konstan jadi kenaikan juga akan konstan juga ya. Terus kita mengasumsikan PIB itu bila kita hanya untuk satu macam barang ya. Tapi bila jika lebih dalam suatu produk dan satu yang memproduksi lebih dari satu barang, maka kita memakai sistem bauran yaitu perbandingan ya jumlah barang X dan Y berapa dihitung nanti di rata baru di rata-rata jadi nanti harga barang pendapatnya tinggal ini harga rata-ratanya berapa dikalikan jumlah barang yang diproduksi nanti baru bisa diketahui pendapatan ya R-nya ya. Itu kalau barang produk barang lebih dari satu ya jadi untuk barang satu barang dua kali dua ya barang X dan Y ini harganya berapa dikalikan produknya dan Y harganya berapa dikalikan produknya nanti baru nanti di rata-rata dari jumlah itu kita rata-rata bagi dua itu yang dinamakan nanti sebagai pendapatan secara umumnya. Terus penjualannya harus konstan ya jadi penjualannya artinya maksudnya adalah harganya harus tetap ya nggak ada dirubah ya umpamanya dalam satu tahun artinya X bagi ya harusnya harus tetap X terus. Jadi kalau harusnya tiap dalam satu tahun berubah-ubah maka mungkin tidak akan apa namanya tidak bisa kita mencari PIP-nya ya. Jadi itu asumsinya adalah harganya harus tetap ya tadi. Terus hubungan antara biaya tetap dan biaya variabel tidak bervariasi. Jadi ya, dia konstan ya, jadi perbedaan adalah konstan. Terus ada kesesuaian antara produksi dan penjualan. Jadi kalau produksinya berapa, penjualannya berapa, itu harus ada kesesuaian ya. Itu asumsi. Ya.
Kita bisa langsung kita kasih contoh aja ya untuk analisa kebutuhan pokok. Contohnya seperti ini. Diketahui fungsi cost-nya ya. Fungsi biaya totalnya adalah C sama dengan 20.000 plus 10Q. Itu jumlah produknya ya. Terus R itu penjualannya, fungsi penjualannya R itu sama dengan 200Q. Jadi namanya tadi ini 200-nya itu harganya ya berarti ya. Q itu jumlah barang yang dijual. Terus dinyatakan berapakah tingkat produksi pada saat BIP. Jadi pada saat dicapai titik impasnya ya, BIP itu titik impas ya. Apa yang terjadi pada saat produksinya sebanyak 300 unit. Jadi kalau ini sebenarnya 300 unit, nanti produksi BIP-nya berapa, kalau lebih nanti dia pulang ya. Kita bisa hitung ya. Bisa penyelesaian seperti ini. Jadi net profit atau biasanya apa dengan notasi pi ya, biasanya notasinya adalah pi ya. Jadi kita kasih notasi bentuk pi ya, begitu hubungan. Ini net profit atau keuntungan adalah R minus C. R itu revenue ya, R-nya. Jadi jika BIP-nya bisa kita cari dari namanya. Jadi BIP itu berarti kan net profit-nya sama dengan 0 ya. Jadi P-nya sama dengan 0, jadi R sama dengan, hasilnya adalah R sama dengan C. Mana R sama dengan 200 Q sama dengan 20.000 plus 10 Q ya. Dan ini kita bisa ini masukkan yang ada unsur Q-nya dijadikan 1, hingga ini ya 100 Q itu pindah ke sini jadi minus ya, 200 Q kurangi 100 Q sama dengan 20.000. Hingga Q hasilnya 100 Q sama dengan 20.000 ya, Q sama dengan 200 ya. Jadi saat BIP atau titik impas itu dicapai pada saat produksi sebanyak 200 apa produk ya, 200 unit ya. Jadi Q-nya sama dengan unit ya. Terus tadi ada pertanyaan, jika produknya sebanyak 300 unit, maka kita tinggal dimasukkan aja ke pendapatan ya. Jadi R-nya, rumus R, jadi R sama dengan 200 kali Q-nya kali 300, sehingga hasilnya adalah 60.000. Lalu kita bisa mencari C-nya, kita masukkan aja C-nya berapa, biayanya berapa. Biayanya sama dengan 200.000, 20.000 plus 100 kali 300 Q, sehingga biayanya adalah 50.000 ya. Sehingga keuntungan atau net profitnya adalah R minus C ya. Jadi R 60.000 dikurangi 50.000, sehingga net profit keuntungannya adalah didapat sebanyak 10.000 ya. Jadi BIP atau pada saat impas itu adalah produksi maksimalnya adalah 200 unit ya. Jadi pada saat produksi 200 unit maka tidak mendapat keuntungan ataupun kerugian ya. Jadi bila produksinya sebanyak 300 unit maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 10.000. Itu ya sebenarnya kalau BIP cara singkatnya seperti ini.
Dari lambang kita bisa gambarkan dalam grafik ya, dari contoh tadi ya. Sehingga ini jadinya bisa kita gambarkan di mana ini fungsi ini L ini adalah fungsi penjualan ya, C fungsi biaya total ya, jadi ini biaya C itu biaya total, di sini fixed cost, ini biaya tetap, terus ini variable cost juga dimulai dari nol ya, jadi variable cost ini. Ini yang kita hitung bukan pakai variable maupun besok, kalau satu kita yang apa kita usahakan adalah yang fungsi ya total berpotongan dengan fungsi penjualan. Ini TP ini dihasilkan ini. Jadi pada saat produksi 200 maka hasil penjualannya adalah 40.000 ya. Jadi TP-nya ini berpotongannya. Terus pada saat produksi 300 maka boleh ini hasil penjualannya adalah 60.000, terus biaya biaya apa namanya, biaya totalnya adalah 50.000. Jadi ada keuntungan ini, fee-nya ini jadi 10.000. Terus dalam apa namanya, untuk menghitung BIP ya, dengan ada beberapa pendekatan pencariannya ya. Dengan pertama dengan pendekatan persamaan, dua dengan margin kontribusi, ketiga dengan pendekatan grafik ya. Jadi pendekatan grafik itu seperti tadi ya. Kita akan membahas ini ya, pendekatan persamaan dan margin kontribusi ya. Pertama kita akan bahas tentang pendekatan persamaan ya. Nah, persamaan dari rumus ini ya. Namanya rumus dasarnya adalah Y sama dengan CX min PX min A ya. Karena Y laba, C itu harga jual per unit, terus X itu jumlah produk yang dijual, B biaya variabel persatuan, A biaya tetap total, terus C hasil penjualan ya CX ya. Jadi CX kali CX, C kali X itu hasil penjualan, BX itu biaya variabel total ya, biaya BX itu biaya variabel total. Dari persamaan ini kita bisa menghitung nanti memakai rumus ini. Jadi untuk mencari BIP, mencari unitnya ya produksinya pada saat BIP itu bisa memakai rumus ini. Jadi A dibagi C minus B. Jadi kalau nanti ada rumus itu, kalau kita mencari BIP bisa kita bisa memakai rumus ini untuk mencari jumlah produksi yang dihasilkan ya untuk mencapai BIP ya. Jadi ya dari rumus tadi adalah A dibagi C minus B ya. Jadi sedangkan untuk mencari penjualannya, harga penjualannya, memakai rumus ini, A dibagi 1 minus BX dibagi CX ya. Jadi rumus dasarnya ini ya, namanya kita mempunyai rumus dasar suatu ini, kita bisa juga bisa mencari apa BIP-nya dengan memakai rumus pendekatan ya. Jadi biasanya kalau yang pakai rumus itu biasanya kita umpamanya ada neraca keuangan ya. Jadi biasanya kalau neraca keuangan itu kalau kita bisa apa namanya menghitung, kita bisa memakai cara persamaan tadi ya.
Ini contohnya ya, seperti ini ada neraca keuangan suatu perusahaan ya, ini atau pabrik ini ada neraca keuangannya, ada income statement-nya adalah namanya penjualannya sebanyak 800 unit dengan harga 5.000. Sehingga hasil 40 juta ya. Jadi dari tadi pertama tadi ya, berarti yang 5.000 adalah C-nya ya, harga tadi ya, harganya atau C. Terus C 40 juta itu adalah CX ya. Jadi C kali X ya. Jadi 5 X itu berarti 8.000 ini ya. Berarti ya. Jadi CX. Terus ada nih neracanya. Pokoknya ada uraiannya ya Bang. Harga pokok penjualan, biaya tetapnya, ada pokok penjualan, ada biaya tetap dan biaya variabel ya. Pokoknya ada ini unsur-unsurnya yang pokoknya bahan langsung, biaya tetapnya nggak ada, terus biaya variabelnya 7.200.000. Terus tenaga langsung, biaya tetapnya tidak ada, ini biaya variabelnya adalah 6.800.000. Jadi tenaga langsung yang mungkin dalam suatu pabrik itu yang namanya dengan operator ya. Dia kan apa gajinya tidak tetap ya, tergantung nanti umpamanya ada lembur dan sebagainya kan itu dihitung juga dari situ ya. Terus BOP ya, biaya operasional produksi ya. Jadi ada namanya ada biaya tetapnya juga ada, biaya variabelnya ada ya. Biaya tetapnya 2.500.000 rupiah, biaya variabelnya 4 juta. Jadi ini kita jumlahkan ya dari ini. Sehingga dihasilkan biaya tetapnya adalah ini 2.500.000 dan biaya variabelnya adalah 18 juta rupiah. Sehingga biaya totalnya adalah 20.500.000 rupiah. Terus biaya usaha. Biaya usaha itu ada biaya penjualan, biaya administrasi, jumlah. Sehingga biaya ini bagian marketing ya biasanya. Jadi biaya penjualan itu ada nanti yang biayanya ada 2.400.000 ya. Ini biayanya biaya untuk namanya untuk yang berhubungan dengan nanti personel yang melakukan pekerjaan ya. Terus biaya administrasi ada 2.600.000, terus biaya variabel 2.400.000 ya. Nah, jadi bisa hasilkan jumlahnya adalah ini, ya tetapnya adalah 5 juta, ya variabel 6 juta, sehingga ini jumlah jadi 11 juta. Hingga total biaya keseluruhan ya, jadi total biaya keseluruhan adalah 7.500.000 rupiah tambah 24 juta rupiah, ya diperoleh biaya totalnya adalah 3.031.500.000 rupiah. Hingga dari ini bisa diketahui ya laba usahanya adalah tinggal ini, harga penjualan keseluruhan ya dikurangi dengan biaya total semuanya juga dikurangi 31.500.000 rupiah, sehingga laba usahanya adalah 8.500.000 rupiah ya. Dari ini kan kita belum mengetahui ya BEP-nya ya, titik impasnya itu pada saat produksi ke berapa ya, berapa unit ya. Jadi ini cuma gambaran secara umum ya. Jadi kita ini belum mengetahui titik impasnya itu pada saat produksi berapa, terus biayanya berapa ya. Sehingga dari ini notasi-notasinya kita bisa latih ya. Unsur-unsur dalam persamaan ada namanya tadi C, B, terus A ya. Jadi C itu adalah harga penjualannya, harga barang, terus C-nya atau apa X ini itu produksi ya, jumlah produksi, X-nya itu jumlah produksi,
Terus B-nya itu adalah biaya variabel ya. Jadi biaya variabel itu B, jadi jumlah ini, terus A-nya adalah biaya tetap ya. Ya dari ini, ini dari apa unsur-unsur ini kita bisa mencari titik. Ya, PIP-nya dari ini. Jadi dari PIP itu bisa kita cari seperti ini. Jadi C-nya berapa? 7.500.000 rupiah ya. Terus tadi dari rumus tadi ya, untuk mencari jumlah produk yang dihasilkan, A dibagi C minus B ya. Jadi hasilnya adalah A-nya 7.500, 7.500.000, terus C-nya adalah 500 ya. Terus B-nya kok bisa diperoleh angka 3.000 ya. Jadi B atau variabel itu kita bisa mencari dari ini. Dengan B itu biayanya yang dinamakan biaya produksi ya, harga produksi ya. Jadi B itu ada harga produksi, ada pembagian dari biaya total dibagi dengan jumlah produksi ya. Biaya totalnya adalah 24 juta ya, dibagi 8.000 sehingga dihasilkan 3.000 ya. Sehingga dihasilkan B-nya sama dengan 3.000, sehingga B-nya bisa dipakai ini, sehingga dari perhitungan ini dihasilkan adalah produksi yang dihasilkan ada sebanyak 3.750 unit untuk mencapai PIP ya. Ini, jadi ini yang PX kan ini 24 juta ya. Jadi ini B-nya berarti kan 24 juta dibagi X bagi 800 ya, 8.000 ya. Jadi PI-nya bisa diketahui ini. Itu untuk mencari jumlah barang yang diproduksi pada saat dicapai PIP-nya. Terus untuk mencari jumlah hasil penjualannya, ya tinggal dipakai rumus tadi. 7 A-nya adalah 7.500.000 dibagi 1 minus DX min CX ya. Jadi 24 juta dibagi 400 juta. Sehingga dihasilkan jumlah rupiah atau hasil penjualan pada saat PIP adalah sebanyak 18 juta 750.000 rupiah. Sehingga silakan nanti dihitung ya, ini cepat enggak ya. Jadi kalau kita hitung, ini hasilnya akan seperti ini. Itu untuk apa menghitung PIP dengan memakai persamaan ya. Jadi biasanya yang memakai persamaan biasanya kita biasanya ada pecahan dalam bentuk neraca keuangan. Terus yang kedua dengan pendekatan margin kontribusi. Ya. Jadi margin kontribusi makanya ada rumus dasar yang margin kontribusi itu dapat dihitung dengan dua cara ya. Dengan total revenue dikurangi total variable cost, terus mengurangkan harga jual per unit dengan biaya variable per unit ya. Jadi untuk mencari PIP memakai margin kontribusi adalah untuk mencari jumlah barangnya ya, yang diproduksi adalah rumus dasarnya adalah biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi. Terus untuk rupiah, biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi ya. Jadi untuk mencari margin kontribusi ya, jadi margin kontribusi adalah
harga jual dikurangi harga produksi ya. Jadi harga jualnya tadi berapa? 5.000, harga jadi A-nya 5.000 ya dikurangi B, B-nya kan 3.000 sehingga margin kontribusinya adalah 2.000. Sehingga setelah diketahui margin kontribusi kita bisa menghitungnya ya, menghitung PIP-nya berapa unit. Jadi untuk mencari titik PIP produksi ya, produksi per unit untuk mencapai PIP adalah biaya tetapnya adalah 7.500.000 dibagi dengan margin kontribusi 200 ya, 2.000 ya, sehingga dihasilkan adalah sebesar 3.715 unit ya. Terus untuk mencari PIP rupiahnya, kita memakai ini rasio ya. Jadi rasio margin kontribusi adalah pembagian dari nih, margin kontribusi dibagi dengan harga penjualan ya. Jadi margin kontribusi itu 2.000 ya, dibagi dengan harga penjualan sehingga dihasilkan 0,4. Hingga untuk mencari PIB rupiahnya adalah biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Jadi 7.500.000 dibagi dengan 0,40 sehingga dihasilkan adalah 18.750.000. Jadi sama ya hasilnya ya. Sama dengan memakai sistem apa? Pendekatan persamaan ya. Jadi untuk margin kontribusi seperti itu apa nanti bisa dihitung ya. Silahkan nanti memakai persamaan, pakai margin kontribusi atau nanti pendekatan grafik ya. Jadi pendekatan grafik ya seperti tadi contoh data ya. Ini kita gambarkan aja. Ini kita gambarkan, tapi dengan nanti pengukurannya harus sesuai ya. Tapi banyak antara jarak ini dengan jarak ini harus tetap sama ya. Hingga nanti bisa ditemukan titik temunya yang tepat ya. Jadi bisa kita gambarkan umpamanya ini. Jadi kita masukkan umpamanya produksi berapa sehingga nanti dari ini bisa ditentukan titik-titiknya nanti bisa ditarik dari gambar-gambar ini sehingga dihasilkan ini. Titiknya adalah ini unitnya 3.750, harganya sebesar 18.750.000. Jadi silakan nanti kalau kita mencari PIP dari suatu perusahaan ya, silakan pakai tadi cara persamaan atau cara margin kontribusi atau ya, menggunakan cara grafik ya. Silakan yang termudah yang mana silakan. Tapi biasanya ini dipakai untuk yang biasanya pertanyaan adalah untuk yang ada neraca keuangannya. Itu ya untuk analisa ulang pokok atau PIP. Kami di sini ada yang ditanyakan untuk ini. Kalau tidak, kita lanjut ke fungsi konsumsi dan tabungan ya. Jadi dalam fungsi konsumsi dan tabungan itu diperkenalkan pertama kali oleh John Maynard Keynes ya. Jadi Keynes itu berasumsi ya. Ada nama filosofi yang pertama, ada yang namanya konsumsi mutlak ya, atau tertentu untuk mempertahankan hidup walaupun tidak mempunyai pendapatan uang. Jadi yang termasuk konsumsi mutlak itu adalah contohnya ada seperti makan, minum, sandang itu termasuk konsumsi mutlak ya. Jadi walaupun dia tidak bekerja atau
nganggur tidak mempunyai pendapatan, maka dia tetap harus makan, minum, dan sandang sama baju ya. Jadi itu yang dimasukkan konsumsi mutlak. Yang kedua, menurut Keynes ada konsumsi berhubungan dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan ya, disposable income ya. Jadi konsumsi yang berhubungan dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Ya, Keynes dia memakai rumus ya, C itu sama dengan fungsi YD itu. Konsumsi sama dengan fungsi pendapatan Y. Yang ketiga, jika pendapatan yang siap dibelanjakan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit ya. Jadi kalau biasanya siap orang kalau pendapatnya dia meningkat, maka konsumsinya juga akan meningkat rata-rata, itu ya pendapat Keynes ya. Ini mungkin tidak mungkin ya kalau pendapatnya ya secara umum ya. Jadi kalau orang yang punya pendapatan yang berlebih, maka juga konsumsinya akan juga berlebih juga. Walaupun nanti tergantung tiap orangnya ya. Jadi konsumsinya kenaikannya besar ataupun kecil itu tergantung dari apa orang per orang ya. Tapi secara umum adalah menurut Keynes ya, kalau ada pendapatan naik maka juga konsumsinya juga akan naik ya. Terus sifat khusus yang keempat menurut Keynes adalah proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk konsumsi adalah konstan. Jadi apa posisi proporsinya adalah tiap pendapat yang dibelanjakan adalah tetap ya positif atau oleh Keynes disebut dengan kecenderungan fungsi marginal atau marginal progresif itu Kamseng atau MPC ya. Itu ya empat sifat khusus menurut Keynes tentang fungsi konsumsi. Jadi secara umum ya bisa disimpulkan ya. Jadi bila delta YT ya, delta YT perubahan kenaikan pendapat yang siap dibelanjakan ada ini ada rumus dasarnya ya. Jadi ada namanya perubahan kenaikan pendapat siap dibelanjakan itu delta YT, delta C itu perubahan konsumsi, maka delta C dibagi delta C akan dengan positif dan kurang dari satu. Jadi umpamanya delta C dibagi delta YT ini akan positif dan kurang dari satu, itu yang namanya yang dinamakan dengan jadi menurut apa Keynes ya, jadi menurut Keynes itu MPC itu yang baik adalah si antara ini, perbanding antara delta C dibagi delta C ada di sekitaran satu dan nol ya. Jadi ini yang akan bernilai positif. Tapi kalau nanti delta GD-nya dibagi lebih besar dari satu, maka dia akan kekurangan ya. Tapi kalau di bawah nol, nanti juga apa dia mungkin kurang gitu ya. Jadi secara umum ini ya. Jadi berdasarkan keempat asumsi tersebut, maka fungsi konsumsi dapat ditulis dalam bentuk bersamaan ini. Jadi fungsi konsumsi secara umum adalah bentuknya seperti ini. C sama dengan A plus B D, di mana C konsumsi jadi pendapatan yang dapat dilanjutkan atau konsumsi dasar ya atau konsumsi mutlak tadi ya, jadi yang tidak tergantung pada pendapatan seperti makan minum dan apa sandangnya. Yang B kecenderungan konsumsi marginal, jadi beda yang dinamakan dengan MPC tadi ya. Jadi MPC itu delta C dibagi delta YD ya. Jadi itu pendapatannya ya.
kita lanjut. Dan jadi ada dalam fungsi konsumsi ada nama dengan hasrat mengkonsumsi marginal ya. Kurang besar ini. Jadi apa? Ada yang namanya hasrat mengkonsumsi marginal. Jadi yang rasa-rasa yang rata-ratanya proportionally cost ya. Jadi untuk mencari nilai MPC ya, masa mengkonsumsi marginal, itu tadi ya MPC itu adalah delta C dibagi delta Y ya, formulanya ini. Jadi ini yang nilai B-nya tadi ya, dalam bersama nilai B-nya. Terus jasad mengkonsumsi rata-rata APC ya, average propensity to consume division sebagai perbandingan antara tingkat pengeluaran konsumsi dibagi dengan tingkat pendapatan disposable adalah tingkat tersebut dilakukan. Jadi APC itu adalah C dibagi Y, jadi ya konsumsi dibagi dengan hasil atau gaji ya. Itu untuk fungsi konsumsinya ya. Selanjutnya kita tentang tabungan ya. Jadi kita langsung ke membahas teorinya dulu ya, nanti contoh soalnya nanti kita berikan. Jadi kita langsung ke teorinya dulu tentang fungsi tabungan ya. Jadi tabungan itu adalah hasil dari pengurangan Y dikurangi C ya. Jadi secara umum ya tabungan itu adalah pokoknya ya pendapatnya berapa, posisinya berapa, sisa dari pengurangan pendapatan asumsi itu yang kami dinamakan dengan tabungan ya, secara umum seperti itu ya. Kalau kita mungkin kita kalau punya pendapatan mungkin tidak harus dihabiskan semuanya ya, sehingga ada sisanya, bisa kita tabung untuk keperluan mendadak biasanya. Jadi fungsi tabungan adalah rumus dasarnya adalah S itu simbol tabungan sama dengan Y minus C ya. Jadi S itu sama dengan pendapatan dikurangi konsumsinya. Jadi S itu kalau dalam tadi ya analisa ulang pokok ya, itu yang namanya dengan profit ya. Jadi ini ya profit, jadi sisanya dari hasil penjualan dikurangi biaya total tadi ya. Jadi S itu sama ya, punya seperti net profit, jadi S itu sama dengan Y minus C. Jika ya dari persamaan tadi ya, dari rumus dasar tadi ya, rumus konsumsi ya, C sama dengan A plus BY, maka kita bisa buatkan rumus dasar untuk tabungan adalah seperti ini. Y kan ini, Y sama dengan C plus S ya. Y sama dengan ini. Hingga S secara umum ya, rumus dasarnya adalah seperti ini. S sama dengan minus A plus 1 minus B kali C ya. Jadi S itu tabungan, A tabungan negatif bila pendapatan sama dengan 0 ya. Di satu media kecenderungan nabung marginal, nanti ada yang namanya kecenderungan nabung marginal atau nanti gradien atau koefisien ya. Jadi dalam
suatu perusahaan yang masuk gradian atau koefisien, dan itu pendapatannya dapat dibelanjakan. Jadi dari rumus-rumus tadi ya, dapat diperhatikan ya, pada persoalan tabungan itu sama dengan MPS sama dengan marginal ya, proporsi 1 minus B. Terus kalau MPC adalah B. Jadi MPS itu sama dengan 1 minus MPC. Jadi MPS itu plus MPC itu sama dengan 1. Jadi rumus dasarnya ya, ini MPS marginal proporsi dan marginal proporsi konsum, dan MPS itu marginal proporsi safe ya, safe itu sama dengan 1 ya, penambahan dari MPS per NC itu sama dengan 1. Lalu kita kasih contoh ya, jadi dari dua permasalahan tadi kita sajikan contoh seperti ini. Jika fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 15 plus 0,75 YD ya. Terus pendapat yang dapat dibelanjakan ada sebesar 30 miliar ya. Ditanyakan berapa nilai konsumsi agregat rata-rata ya. Jadi nilai konsumsi agregat, berapa besar keseimbangan pendapatan nasional, terus gambarkanlah fungsi konsumsi dan tabungan dalam satu grafik ya. Jadi kita bisa ini. Jadi ini bisa kita langsung masukkan aja. Maka C-nya sama dengan ini. Jadi konsumsinya secara umum ya, dari ini kita, karena YD-nya sudah diketahui, kita masukkan aja. Jadi C sama dengan 15 plus 0,75 kali 30. Sehingga dihasilkan konsumsinya sebesar 37,5 miliar. Jadi konsumsi agregat itu adalah fungsi pada saat titik impas ya. Jadi pada konsumsi pada saat C sama dengan 37,5 miliar ya. Jadi berapa? Nah ini Y-nya bisa kita cari. Jadi S itu sama dengan tabungan ya, S sama dengan YD minus C ya. Jadi kalau YD-nya 30 juta, maka dia masih kekurangan kekurangan untuk menutupi biaya konsumsinya. Jadi akan diperoleh biaya konsumsi yang kita impas ya. Jadi nanti tinggal kita masukkan aja C-nya berapa sehingga YD-nya itu bisa ketahui. Tinggal dibalik aja, yang diketahui C-nya berapa, uang 37,5 juta, YD-nya diketahui nanti bisa di. Terus mencari S-nya ya, tabungannya, S itu sama dengan YD minus C. Di S sama dengan YD minus ini, C-nya ini. Jadi hasilnya adalah ini. S sama dengan 0,25 YD minus 15. Jadi keseimbangan pendapat terjadi pada saat S sama dengan 0 ya. Jadi dari ini kita bisa mencari ini. Pendapatan yang diperoleh pada saat kebutuhan konsumsi sebesar 37,5 ya. Jadi kita masukkan 0,25 sama dengan 15 sehingga dihasilkan YD sama dengan 60 miliar. Jadi ini. Jadi saat ini pada saat pendapatan mencapai 60 miliar baru dia bisa diperoleh pada titik impas ya. Jadi konsumsinya akan juga 60 miliar ya, tinggal nanti jadi 60-nya maka kita masukkan sehingga dihasilkan C-nya juga 60 miliar. Jadi kalau pendapatannya masih 30 miliar maka saya tetap akan tekor ya, jadi harus tidak akan bisa
memenuhi kebutuhan ya, konsumsinya sebanyak 37,5 miliar. Itu ya untuk konsumsinya ya. Tapi contoh kedua untuk tabungan ya. Bila ketahui bahwa fungsi konsumsi itu ditunjukkan. Contoh kedua ya, untuk persamaan C sama dengan 10 plus 0,75 Y, maka cara fungsi tabungannya ya. Maka besar konsumsi pada saat tabungan sama dengan 0, gambar grafik fungsi konsumsinya dan fungsi tabungannya. Jadi secara umum tadi ya, rumus dasar tabungan adalah S sama dengan Y minus C. Di mana ini C-nya ada 10, tinggal masukkan aja. S sama dengan Y minus 10 plus 0,75 YD. Sehingga dihasilkan S sama dengan minus 10 plus 0,25 YD ya. Jadi minus kali ini jadi minus semua ya. Ya pada saat tabungan 0 ya, jadi pada saat titik impas ya. Sehingga dihasilkan 0 sama dengan ini. Ya dihasilkan 0,5 Y sama dengan 10. Hingga Y sama dengan 40 juta ya. Jadi Y itu sama dengan 40 ya. Pada saat pendapatan sebanyak 40, maka konsumnya adalah juga sebanyak 40 juta. Umpamanya ini 40 itu miliar juta ya. Jadi kalau Y sama dengan C plus S, pada saat ini maka Y sama dengan C. Jadi saat keseimbangan itu pendapatan dan konsumsi itu adalah Y sama dengan Y pada saat ini 40 juta. Ini umpamanya ini dengan nilai 40 juta ya. Pada saat ketemunya adalah 40 Y, 40 dan C 40. Ini contoh ketiga, ada contoh ketiga lagi ya. Diketahui pada saat pendapatan nasional Rp2.500, maka konsumsinya adalah 2.000 ya. Jadi pendapatannya 2.500, maka konsumsinya adalah 2.000. Setelah pendapatan berubah menjadi 3.500, maka konsumsinya juga ikut berubah menjadi 2.700. Tentukan fungsi konsumsinya. Jadi kita akan membuat suatu fungsi ya. Ini bisa kita buat apa namanya, fungsinya bisa memakai ini seperti di awal ya, pertemuan awal bersama tentang fungsi ini bisa memakai rumus itu 2 titik ya. Jadi ini kan ada 2 titik ya. Ini titik pertama 2.500 dan 3.000. 2.500 dan 2.000 ya. Jadi Y-nya 2.500, X-nya 2.000. Terus ini Y-nya 3.500, X-nya 2.700. Jadi ini bisa memakai rumus. Jadi MPC itu adalah koefisien ya, atau gradien ya. Jadi gradiennya adalah C2 dikurangi C1 ya. Jadi Y1 ini ya. C2 berapa? 2.700. X plus bagi Y ya, 2.700 dikurangi 200, 2.000 dibagi dengan Y2 min Y1 ya. 3.500 minus 2.500 ya. Sehingga dihasilkan ini. Berapa? MPC-nya berapa? Dihasilkan. Terus APC adalah ini. C bagi Y. Jadi A itu sama dengan APC sama dengan APC minus MPC dibagi Y ya. Jadi MPC B. Jadi dari ini bisa kita buat persamaan ya. A-nya berapa, APC-nya berapa, bagi MPC-nya berapa. Ini nanti dihasilkan berapa ini.
C-nya namanya. Ini bisa memakai ini bisa memakai rumus yang bertitik tadi kita masukkan ke rumus ini. C minus 2000 dibagi 2700 bagi 200 sama dengan Y minus 2500 bagi 3500 kurangi 2500. Sehingga dihasilkan C sama dengan T minus 2000 sama dengan 0,7 Y minus 1750. Jadi C sama dengan 2000 pindah sini ya, jadi plus ya. Jadi mudah saya adalah C sama dengan 0,7 Y plus 2000 plus 250 ya. Di rumus ini ya, mudah saya adalah C sama dengan 0,7 Y plus 750 ya. Itu ya untuk materi penerapan fungsi linier ya. Sampai sini. Sampai di sini ada ditanyakan. Kalau tidak, ini ada soal ya. Soal silakan nanti dibuka, dikerjakan untuk latihan, nanti untuk persiapan ujian akhir semester. Jadi ini silakan ada 3 soal, silakan memakai rumus yang tadi aja. Memakai seperti rumus, memakai pendekatan persamaan, pendekatan grafik ataupun pendekatan dari MPC tadi ya, pendekatan margin kontribusi. Ini ada soal, silakan itu. Ini boleh dikerjakan, soal kerjaan boleh dikumpul ataupun tidak ya. Jadi seperti kemarin-kemarin ya, silakan dikumpulkan, boleh, tidak boleh. Cuma nanti cuma ada kalau dikumpulkan mungkin ada nilai lebihnya, itu aja ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan kalau tidak ada untuk pertemuan ini kita akhiri sampai di sini. Punya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusna. Ini sami-sami Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih Pak Kusna.